Wakil Direktur Binmas Polda Jawa Barat, AKBP Muhammad Rois, resmi menutup kegiatan pendidikan dasar Satuan Pengamanan Satpam Gada Pratama, Selasa sore. Berakhirnya kegiatan pelatihan Satpam Gada Pratama yang dilaksanakan Badan Usaha Jasa Pengamanan, BJOP PT Bravo Satya Kencana ini, ditandai dengan upacara penutupan di halaman Fafe Hotel Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, sebanyak 34 Satpam Gada Pratama ini telah menjalani pendidikan dan latihan di bawah pembinaan Binmas Polda Jawa Barat selama seminggu di hotel ini. Selama pelatihan dasar, Satpam Gada Pratama ini diberi wawasan tentang tugas dan fungsi pengamanan. Sekarang, para Satpam ini telah dinobatkan sebagai satuan pengamanan legal dan bersertifikat. Dalam menjalankan tugasnya, para Satpam ini dilindungi undang-undang. Tugas Satpam ini mewakili tugas-tugas kepolisian di lingkungan tempat mereka bekerja. Bajunya terang dia sama polisi, tapi lebih terang 20%. Satpam ini mendapat legalitas hukum melalui KTA, sertifikat dan ijazah, juga mendapatkan sebagian tanggung jawab fungsi kepolisian, melaksanakan tugas-tugas kepolisian non-justisia, diantaranya Turjawali. Karena keberadaan Satpam ini adalah merupakan penyelenggara fungsi kepolisian khusus, maka untuk menjadi Satpam perlu dilakukan tahapan-tahapan di dalam penyelenggaraannya. Ya, satu, dia harus seleksi. Ya, seleksinya sudah ditentukan di dalam Perkap 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen kepolisian. Yang kedua, sekarang diatur dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pamswakarsa itu sendiri. Sehingga dengan demikian untuk menjadi Satpam dia harus diklat. Diklatnya di mana? Di kepolisian. Sekyu BUJP yang sudah mendapatkan legalitas hukum, ya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, ini yang disebut Satpam. Maka dalam diklat ini dia mendapatkan satu status baru. Yang tadinya security menjadi Satpam, yang tadinya tidak Satpam menjadi Satpam. Yang kedua, dia mendapatkan legalitas hukum. Legalitas hukum ini bentuknya apa? Secara formal dia mendapatkan ijazah. Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia bahwa dia adalah seorang satuan pengamanan kualifikasi Gada Pratama. Gitu. Yang ketiga, dia tercatat itu register nama dan nomor registernya itu di Mabes Polri. Seperti polisi punya NRP, ya kan? SN punya NIP dan sebagainya. Nah, Satpam punya register. Nah, yang ketiga, dengan diklat ini Satpam mendapatkan pelimpahan tugas dan tanggung jawab sebagian wewenang kepolisian. Ya, makanya dia tugasnya sama seperti polisi, yaitu melaksanakan Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas-tugas Turjakwali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Yang kedua, melakukan TPTKP. Yang ketiga adalah pelayanan prima, karena sejatinya penyelenggara fungsi kepolisian itu adalah pelayanan publik. Nah, gitu. Maka dapat dikatakan Satpam ini mewakili kepolisian di tempat dia bekerja. Ada apa-apa dia tanggung jawab. Paling tidak dia menjaga keamanan. Yang kedua, kalau terjadi tindak pidana, dia yang pertama kali melakukan pengamanan TKP supaya status quo, supaya TKP tidak rusak sambil menunggu kepolisian. Nah, ini arti pentingnya diklat Satpam Gada Pratama ini. Mereka itu begitu lulus sekarang dia memiliki kemampuan kualifikasi dasar Satpam yang nanti bisa dikembangkan mengikuti diklat menjadi seorang Gada Madya atau seorang Gada Utama, seperti itu. Nah, yang lebih terpenting di sini adalah dia mempunyai legalitas hukum, karena Satpam tugas-tugasnya itu senantiasa bersentuhan dan bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, kalau ada apa-apa, Satpam terlindungi oleh undang-undang. Ya, inilah fungsinya daripada legalitas hukum yang dilakukan pada Satpam. Bravo Satya Kencana ini pada intinya salah satu BUJP yang ada, dan untuk Satpamnya ini sesuai dengan aturan memang harus mengikuti pendidikan. Saat inilah kami mengadakan pendidikan Gada Pratama ini yang
kami harapkan menjadi seperti yang profesional ke depannya. Itu gunanya, karena secara legalitas, secara aturan, Satpam itu harus mempunyai bersertifikasi. Kami memiliki kewajiban untuk memberikan keterampilan-keterampilan kepada anggota Satpam di bidang bela diri Polri, kemudian ada keterampilan borgol di seri 1, 2, dan 3, serta tongkat Polri. Kemudian selanjutnya yang mendasar yaitu kegiatan peraturan baris berbaris yang memang harus dimiliki oleh seorang Satpam. Itu menjadi tanggung jawab kami selaku pembina yang melekat pada saat kegiatan pendidikan dan latihan. Kesan-kesan saya di Diklat SAR PT Gada Pratama, PT Bravo Satya Kencana, kita dibentuk kedisiplinan, terutama pasti kedisiplinan. Kedua, jiwa kekompakannya dibentuk, pastinya otomatis nggak ada yang menyalahi aturan, udah tertata rapi dan dibina oleh pembina dari Polda Jabar. Terus untuk kesan ke depannya, untuk semoga PT Bravo Satya Kencana bisa melaksanakan Diklat SAR PT Gada Pratama yang kedua, yang lebih baik lagi, yang lebih semangat, yang lebih banyak misalnya, harusnya lebih banyak dari yang sekarang. Terima kasih. Selain mewakili kepolisian, Satpam juga mewakili negara untuk menjaga pengamanan dan keamanan di tempatnya bertugas. Para Satpam yang sudah mendapat sertifikasi ini diwajibkan menjaga marwah Satpam, mengingat Satpam mewakili institusi kepolisian dan lembaga tempat dia bekerja.